Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Ulfianasari dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas A, NPM 210-144. Di sini saya akan mengulas materi dari pertemuan 2 sampai pertemuan 5. Yang pertama yaitu saya akan mengulas materi tentang pengertian fikih, kemudian pengertian ibadah dan macam-macam ibadah itu sendiri. Yang pertama yaitu pengertian fikih. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang khusus membahas tentang seluruh aspek kehidupan manusia, baik pribadi dalam masyarakat dan maupun manusia dengan Tuhannya. Seperti contoh yaitu kita melaksanakan ibadah. Ibadah sendiri memiliki pengertian, yaitu ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan ataupun perbuatan. Dalam beribadah kita juga memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kewajiban kita manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencari ridho Allah dan mendapatkan pahala serta mengharapkan ampunan dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu macam-macam ibadah. Ibadah sendiri memiliki 3 macam, yaitu ada ibadah secara lisan, seperti kita berkata jujur kepada sesama manusia, kepada orang tua. Kemudian kita berdoa, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyampaikan suatu amanah dari seseorang ke seseorang dengan benar, dengan dapat dipercaya. Kemudian yaitu ibadah secara badan, yaitu dengan melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti melaksanakan sholat, puasa, dan haji. Kemudian ada yaitu ibadah secara ibadah hati, yaitu seperti kita menjadi seseorang yang selalu ikhlas menjalankan suatu cobaan, kemudian sabar menghadapi suatu masalah, dan menjadi seseorang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu kita lanjut ke materi yang ketiga yang saya akan ulas di sini, yaitu materi tentang prinsip ibadah, kemudian ruang lingkup ibadah serta syarat diterimanya ibadah. Yang pertama adalah prinsip ibadah. Ibadah sendiri memiliki prinsip, yaitu yang pertama adanya perintah melaksanakan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu tidak mempersekutukan ibadah kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu tidak mempersulit pelaksanaan suatu ibadah atau biasanya disebut dengan adamul kharaj. Kemudian yaitu menyedikitkan beban. Jika membebani suatu ibadah saja tidak boleh, maka jika kita masih merasa ada beban, maka kita boleh menyedikitkan beban tersebut, atau yang biasa disebut dengan qilatut taklif. Yang kemudian yaitu selanjutnya adalah ibadah tidak boleh dilaksanakan dengan perantara. Jadi ibadah itu hubungannya langsung, yaitu antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah dilakukan secara ikhlas tanpa adanya paksaan. Kemudian yaitu serta diperlukan keseimbangan antara jasmani dan rohani. Kemudian yaitu ruang lingkup ibadah. Ruang lingkup ibadah terbagi menjadi 2, yaitu hablum minallah dan hablum minanas.
Hablum minallah yaitu artinya ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya perantara, yaitu misalkan kita melaksanakan sholat. Jika kita melaksanakan sholat itu kita tidak boleh diwakilkan. Kita tidak bisa membayangkan apabila kita melaksanakan sholat itu diwakilkan ya. Kemudian yaitu puasa. Bagaimana jika kita melaksanakan puasa, jika kita diwakilkan maka andaikan puasa itu dapat diwakilkan, tetap saja dia yang akan merasa lapar, dia akan yang mendapatkan pahala, dia yang akan mendapatkan pahala bersabar untuk menunggu sampai azan maghrib untuk melaksanakan buka puasa. Kemudian yaitu selanjutnya adalah ruang lingkup dengan hablum minanas, artinya yaitu antara manusia dengan manusia, yaitu seperti dengan sedekah, yaitu sedekah dan zakat. Kemudian kita dapat juga bergotong royong. Kemudian yaitu syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah yang pertama yaitu kita bersuci. Sebelum melaksanakan ibadah kita harus bersuci terlebih dahulu dari hadas kecil maupun hadas besar, dari najis, baik itu tempat maupun pakaian. Kemudian yaitu adalah niat yang ikhlas. Jika seperti tadi di prinsip tadi kita harus ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Jadi antara syarat, ruang lingkup dan prinsip itu memiliki keterkaitan sendiri-sendiri ya. Kemudian yaitu tidak syirik, seperti yang kita bahas tadi juga di prinsip. Kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala jika kita ingin ibadah kita diterima. Kemudian yaitu sesuai dengan syariat Islam, yaitu sesuai dengan hukum kita, yaitu hukum utama adalah berpedoman pada kitab suci kita, kitab suci Al-Qur'an, dan berdasarkan as-sunnah yaitu hadis. Kemudian kita akan membahas materi yang keempat tentang dasar hukum pelaksanaan ibadah. Dasar hukum pelaksanaan ibadah sendiri yaitu terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kitab suci Al-Quran dan berdasarkan as-sunnah ataupun hadis. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu dasar hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama terdapat di dalam Quran surat Yasin ayat 60 yang berbunyi, Allah berfirman, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh setan adalah musuh utama yang nyata bagi kamu. Jadi di sini diterangkan bahwa kita dalam beribadah kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai kita menyembah selain Allah yaitu syaitan. Kemudian yaitu terdapat di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi yaitu dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina dina. Nah, pada ayat ini diterangkan yaitu terdapat kata-kata orang yang sombong. Orang yang sombong itu dalam artian yaitu orang yang sulit atau tidak mau beribadah kepada Allah, yaitu misalkan tidak melaksanakan sholat, itu dikatakan sombong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam dalam keadaan yang sangat-sangat hina. Kemudian yaitu dasar hukum yang kedua yaitu berdasarkan as-sunnah. Adapun hadis yang menerangkan tentang pelaksanaan ibadah yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud yang berbunyi,
barang siapa mati dalam keadaan menyeru atau berdoa atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan masuk neraka. Jadi dalam hadis ini terdapat kesamaan dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60 tadi, yaitu bahwa orang yang tidak melaksanakan ibadah dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian hadis yang kedua yaitu tentang pelaksanaan ibadah, yaitu hadis dari Sahal bin Sa'ad yang berbunyi, yaitu barang siapa yang mengucap la ilaha illallah dan ia mengingatkan semua orang tentang penyembahan kepada selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya serta perhitungannya nanti ada pada Allah Azza wa Jalla semata. Jadi kepada orang yang mengucap la ilaha illallah dan dia mengingatkan tentang perintah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dia mengingatkan tentang larangan tersebut, maka haram baginya harta dan darahnya serta perhitungannya, maka perhitungan tersebut akan diperhitungkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala atau Allah Azza wa Jalla. Kemudian yaitu dalam pertemuan kelima kita membahas tentang toharoh jasmani dan rohani. Toharoh sendiri memiliki arti yaitu bersuci, baik suci secara pikiran, baju, tempat dalam beribadah, dari hadas kecil maupun hadas besar, dan suci dari najis. Toharoh sendiri yaitu ada toharoh berwudu, yaitu berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian ketika wudu kita tidak menemukan air dimanapun, kita sudah mencari air dimanapun tidak ada, maka wudu tersebut dapat digantikan dengan tayamum. Kemudian jika kita ingin mensucikan diri kita dari hadas besar, kita bisa bertoharoh dengan yang dinamakan dengan mandi wajib atau mandi besar. Toharoh sendiri yaitu misalkan wudu yaitu menghilangkan hadas kecil, yaitu untuk melaksanakan suatu ibadah seperti sholat. Karena jika kita sholat tidak melaksanakan wudu terlebih dahulu, maka otomatis sholat kita akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pembahasan kita yaitu jasmani dan rohani. Apabila jasmani kita sudah bersih, sudah suci dari hadas besar maupun hadas kecil, najis, yaitu secara otomatis rohani kita akan mengikuti untuk bersih dan suci juga. Oleh karena itu kita sebagai manusia, terutama kita umat Islam, kita diwajibkan untuk menjadi hamba Allah yang selalu bersih. Jadi kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan sendiri adalah merupakan sebagian dari iman. Itulah tadi ulasan demi ulasan materi dari saya dari mulai pertemuan kedua sampai pertemuan kelima. Mohon maaf jika saya terdapat kekurangan dalam memberikan materi pengulasan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.